Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Selasa 2 Agustus 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam hidup Yesus, nilai keyakinan sangat ditekankan. Bukannya yang masuk yang membuat kotor, melainkan yang keluar. Namun keyakinan itu perlu diungkapkan. Kalau tidak, akan menumpul. Dan kita menjadi tidak jujur dan tidak wajar lagi. Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber belas kasih, semoga kami selalu tertarik kepadamu dan kau pulihkan perjanjianmu dengan kami. Berkenanlah menanam dalam-dalam di hati kami cinta kasih yang merupakan anggaran dasar kerajaanmu. Berkat Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan ayat 36. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu." Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus menyapa mereka. Katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh, engkau anak Allah." Setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih, kita telah mengetahui bersama bahwa Tuhan Yesus memberi makan orang banyak, bahkan sampai sisa 12 bakul. Setelah beraktivitas, Tuhan Yesus menyendiri untuk berdoa. Lalu pada jam 3 subuh Tuhan Yesus datang dan berjalan di atas air menemui para muridnya. Lalu Tuhan Yesus juga menolong Petrus yang kurang percaya karena ia bimbang dan ragu. Ia memberikan peringatan dan peneguhan supaya tidak takut pada kegelapan, tidak takut pada angin sakal, tidak khawatir karena Tuhan menyertai. Saudara-saudariku yang terkasih, kita juga mengetahui bersama banyak orang ingin datang kepada Yesus menjamah jubah jubahnya. Dan siapa yang menjamah jubah jubahnya, maka ia dan mereka menjadi sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, menangkap ikan dalam kegelapan malam. Kita tahu bersama bahwa kegelapan seringkali menyelimuti dan membuat orang takut. Pikiran gelap, maka orang bisa berbuat semaunya tanpa memikirkan risikonya. Saudara-saudariku yang terkasih, perahu para murid kita bisa memahaminya sebagai lambang bahtera kehidupan kita yang diumbang-ambingkan oleh angin sakal, tantangan kehidupan, kesibukan, ego pribadi. Namun saudara-saudariku yang terkasih, hidup para murid bergantung hanya kepada Tuhan untuk meminta pertolongan, sebagaimana kita tahu Petrus minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Orang banyak minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Demikian pula kita menghadapi persoalan. Hendaklah jangan takut pada tantangan kehidupan, persoalan kehidupan, masalah kehidupan. Tetapi hendaklah kita berani untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala kebebasan, kami bersyukur atas kebebasan yang telah dijanjikan kepada kami melalui Yesus Mesias. Dialah anak Allah, dialah putramu. Perkenankanlah dia menjadi batu sendi yang mendasari dunia ini serta mempersatukan dan merukunkannya. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.